Dulu sih aku bilangnya nggak gentle-gentle amat tuh, kayak gitu Oke. kan ya. Tapi setelah tapi setelah, apa ya, berjalannya waktu ya aku mensyukuri lagi, oh ternyata itu tuh termasuk gentle juga loh, kayak gitu. Mmm. Karena aku nggak ngerasa Halo semua, welcome to my channel, Putri Muli. Di video kali ini aku mau ngobrol bareng sama Mbak Fitria. Mbak Fitria ini salah satu teman aku waktu kuliah di Jakarta dulu. Dan kita mau sekalian temu kangen nih ceritanya, karena udah sekitar 2 tahun ya Mbak nggak ketemu. iya iya. Heeh, Dari 2020 awal banget kayaknya kita terakhir ketemu. 2020. Udah lama banget kita Mhm, nggak ketemu dan mhm. di video kali ini aku mau ngobrolin tentang masa kelahiran anak pertamanya Mbak Fitria nih. Sebelumnya aku mau terima kasih banyak buat Mbak Fitria udah mau ngobrol bareng di channel aku di tengah-tengah kesibukannya sebagai ibu rumah tangga ya Mbak. Yang pasti super Iya, duper aku sibuk. seneng banget malah. Sibuk sih pasti ya. Oke. Nah, Jadi sibuk ibu kayak itu ibu-ibu. pasti iya. Mhm, mhm. Oke. Nah, yang aku pengen tahu dari Mbak itu cerita Mbak, pengalaman Mbak waktu Mbak melahirkan anak pertama, si baby Koir, Mhm. gitu. Nah, Iya yang iya. aku tahu dari ceritanya Mbak itu, kalau nggak salah, ada beberapa, setelah melahirkan, ada beberapa realita yang tidak sesuai dengan ekspektasi Mhm. yang sudah Mbak rencanakan gitu kan semasa kehamilan, dan ternyata setelah melahirkan kalau nggak salah ada metode metode kelahiran yang diganti ya, nggak jadi pakai metode Iya kelahiran yang sudah disiapkan, terus juga iya. si baby juga perlu perawatan yang khusus. Nah, itu kan pasti Mhm. sebagai ibu baru itu kan momen kelahiran yang harusnya bahagia, excited, itu mungkin ya ada sedikit terkejut, ada sedikit ya nggak menyangka gitu ya, merasakan Iya sesuatu iya yang benar. belum pernah dijalanin gitu. Nah, aku Mhm. mau belajar dari Mbak Fitria, dari pengalamannya gimana menghadapi proses itu semua, dari ekspektasi yang ternyata pada realitanya tidak terjadi, gitu. Mhm. Dan mungkin juga nanti aku senang banget juga dengar Mbak Fitria sudah hamil anak yang kedua ya. Iya, alhamdulillah. Yeay, finally. Alhamdulillah. Iya, nah itu kan dari pengalaman yang kehamilan yang kemarin mungkin ada sedikit banyak pengaruhnya ya Mbak ya ke Mhm. persiapan kelahiran yang kedua ini. Nanti juga mungkin Mbak Iya. Fitria juga bisa cerita gitu. Oke, Oke. mungkin aku mau tanya dulu untuk Mbak Fitria, sudah jalan berapa lama Mbak pernikahan? Udah 4 tahun ya? Pernikahan 4 tahun, ya benar, 4 baru tahun ya? banget anniversary. Wih, Kemarin tanggal 1 Desember, itu 4 tahun wah, anniversary. selamat. Iya, 1 Desember alhamdulillah. berarti Jadi udah masih kemarin, happiness iya. nih vibes-nya. Iya, kemarin. Baru hari apa kemarin itu ya, Rabu. Hari Rabu. Jadi ini Mhm. masih masa-masa enif ya, masih. Ya masih dong, masih menanti kejutan-kejutan nih. Wih, sekarang dinanti ya kejutannya. Iya. Ditunggu-tunggu. Jadi udah 4 Mhm. tahun. Oke, Oke. mungkin aku mau tanya dulu untuk Mbak Fitria, sudah jalan berapa lama Mbak pernikahan? Udah 4 tahun ya? Pernikahan 4 tahun, ya benar, 4 baru tahun ya? banget anniversary. Wih, Kemarin tanggal 1 Desember, itu 4 tahun wah, anniversary. selamat. Iya, 1 Desember alhamdulillah. berarti Jadi udah masih kemarin, happiness iya. nih vibes-nya. Iya, kemarin. Baru hari apa kemarin itu ya, Rabu.
Hari Rabu. Jadi ini masih masa-masa Enif ya, masih? Ya masih dong, masih menanti kejutan-kejutan nih. Oh, iya. Sekarang dinanti ya kejutannya. Iya. Tunggu. Jadi udah 4 tahun. Iya, aku udah 4 tahun atau baru 4 tahun ya, gitu, sama suami aku menikahnya. Dan anak aku juga sekarang yang pertama ya, Koir itu udah ternyata nggak kerasa sekarang udah 2 tahun 8 bulan, dia tuh yang udah gede banget gitu loh. Terakhir ketemu masih kecil kan, sekarang tuh dia udah pinter banget ngomongnya. Nah itu gimana Mbak 2019 itu ke belakang waktu masa-masa persiapan itu seperti apa sih persiapan untuk kelahirannya Koir? Persiapannya sebenarnya kalau aku flashback lagi ke saat itu benar-benar emosional banget ya. Aku kan sering juga ngomongin sama suami gitu. Saat-saat kita akhirnya tahu kalau aku hamil gitu kan, setelah 6 bulan pernikahan itu pasti seneng banget dong. Saat itu karena memang aku pun menantikan saat itu, kehamilan itu datang, kehamilan itu terjadi gitu. Nah, akhirnya hamil. Ya? Jadi bahkan 1 bulan sebelumnya tuh sempat cek ke dokter sebelum hamil, sempat cek kesehatan gitu, apa ada masalah kesehatan atau enggak kayak gitu. Baru bulan depannya aku dinyatakan hamil. Nah, pasti dong aku saat itu menjaga sekali ya sama suami. Gimana supaya kehamilannya ini berjalan dengan lancar, sehat. Terus itu aku sampai usia kandungannya 3 bulan, kalau nggak salah. Waktu itu sambil kuliah juga kan. Bareng juga ya Putih, kita sekelas. Waktu itu ada background yang membuat aku mencari tahu gitu. Lebih dalam gimana nih untuk mempersiapkan kelahiran. Karena saat itu kakak aku yang beda cuma 1 tahun, dia baru melahirkan dengan metode sesar. Tuh, anak pertama juga, iya. Sebenarnya memang nggak ada yang salah ya dengan sesar itu, karena itu pun terjadi karena ada hal-hal lain yang nggak bisa kita kontrol kan di dalam tubuh perempuan itu yang calon ibu. Terus tapi aku tuh kayak merasa insecure. Aduh, kakak aku sesar nih gitu. Terus ibu aku juga kan punya 3 anak. Yang pertama sesar, kedua aku normal atau spontan, terus ketiga sesar lagi adik aku. Jadi saat itu aku bener-bener galau. Gimana nih supaya bisa lahiran yang seperti aku inginkan. Akhirnya aku sama suami diajak ke toko buku. Di situ kita random, nggak tahu mau beli buku apa gitu. Terus cari-cari ke tempat parenting. Akhirnya nemu satu buku yang menurut aku ringan sekali dan bagus banget buat dibaca, yang mengenalkan aku pada metode gentle birth. Mungkin pernah dengar kali ya gentle birth. Gentle birth itu jadi proses kelahiran yang minim trauma. Tapi memang untuk mencapai ke situ perlu ada upaya-upaya yang kita lakukan selama kehamilan. Iya gitu. Apa aja, Mbak? Jadi kalau secara fisik pastinya ya, kayak kita tuh jangan mager, tetap bergerak, terus olahraga. Selain itu, kebetulan kan karena waktu itu aku kuliah ya, terus masih naik KRL, ya secara tidak sadar itu jalan setiap pagi, terus pulang kuliah kayak gitu, dan itu benar-benar berpengaruh banget sih sama fisik ya. Jadi kita lebih kuat gitu nafasnya. Kalau misalnya kebanyakan kan suka bilang jangan terlalu banyak gerak atau malah membatasi gerakan para perempuan hamil gitu. Sebenarnya sih enggak gitu juga. Yang penting kan enggak kecapean kan, karena kita nanti melahirkan juga butuh stamina. Terus dari nutrisi. Jadi aku beli buku itu enggak cuma asal dibaca. Aku tuh bikin review. Jadi kayak aku tulis poin-poin pentingnya dari mulai persiapan fisik, terus nutrisi yang dibutuhkan, terus kayak memilih provider segala macam, itu sampai ujungnya itu aku membuat birth plan. Jadi aku membuat skenario untuk nanti birth plan untuk saat aku melahirkan. Jadi aku bikin 2 plan. Plan A tuh yang sesuai dengan cita-cita aku gitu kan. Nanti melahirkan di sini kayak bla 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 bla, urutannya udah ada. Terus plan B ini yang sesuatu yang terjadi kalau
sampai plan A ini nggak tercapai gitu. Hmm, Jadi kalau aku menyiapkan juga kemungkinan untuk melahirkan sesar saat itu kan gitu. backup plan ya, Nah, Kak? iya betul, backup plan aku bikin juga. Dan tentunya aku selalu share sama suami. Ya karena aku tinggal hanya berdua sama suami, jadi kita saling mensupport gitu kan. Ya, ibaratnya kita tuh hamil bersama gitu. Dia tuh ikut Berdua. walaupun tidak tidak tubuhnya nggak ngerasain yang aku rasain, tapi paling enggak dia tahu gitu. Persiapan apa aja yang ingin aku lakukan, dia juga tahu, dia terlibat kayak gitu. Terus ternyata kenyataannya di hari H-nya ini aku malah ketubannya tuh udah rembes duluan dan udah bukaan 3 saat di hari H itu masih 2 minggu sebelum HPL. Jadi HPL-nya tuh masih 2 minggu ke depannya itu 27 Maret waktu itu. Tanggal 13 Maret aku udah ini kan ada tanda-tanda melahirkan. Akhirnya ke klinik, terus pas di klinik dibilang harus dilahirkan dalam 24 jam. Dan dengan metode induksi gitu. Induksi itu udah kayak apa ya, serem banget nggak sih gitu pas dengar, aduh induksi kayak gitu kan. Cuman karena aku pikirnya udahlah ini kan pengalaman pertama aku tuh nggak tahu melahirkan tuh seperti apa, aku nggak tahu kayak gitu. Berani aja deh, Bismillah, udah maju. Akhirnya aku induksi tuh. Jadi nggak ada itu yang aku rencanakan pengen main jimbol, pengen jalan kaki sambil nunggu bukaan gitu, itu nggak ada. Aku cuman disuruh kayak duduk berbaring sambil nungguin bukaan-bukaannya itu. Di Gitu induksi makanya itu karena harus 24 jam harus melahirkan gitu. dilahirkan dalam 24 jam karena aku udah ketuban pecah dini. Saat itu aku bukaan 3 jam berapa ya? Jam 3 pagi kalau nggak salah. Aku ingat banget tuh sebenarnya itu udah pukulan ya, cuman masih ada kesempatan untuk bisa melahirkan spontan. Ya udah kita maju kayak gitu. Terus waktu prosesnya itu justru aku yang goyah. Goyah Sakitnya kenapa? tuh gimana ya? Jadi apa ya? Sebenarnya tuh yang bikin kesel kita tuh ngerasain kayak mules gitu kan di bawah sini di perut bawah. Setelah Tapi induksi. belum boleh mengejan. Iya, setelah induksi itu Oh, beberapa jam setelah kita disuntikin di infus induksi, mulai merasakan ini kan kontraksi itu yang aku rasa udah mules banget tapi nggak boleh mengejan gitu. Itu aku sampai bilang, aduh mau ini nggak bisa dibius aja apa ya, aku bilang kayak gitu. Saking aku udah yang nggak tahan banget. Terus suami aku dia bilang, udah nih mau nyerah, katanya mau mengontrol tubuhnya sendiri gitu. Ya aku cuma keluar air mata, diem diem nahan kayak gitu sambil berdoa. Benar-benar saat itu aku udah mau nyerah banget. Seandainya aku nggak pernah share apa yang aku cita-citakan gitu, nggak pernah apa ya bilang sama suami apa sih kelahiran gentle birth yang aku idam-idamkan tuh kayak gimana gitu, aku pengen melahirkan spontan, mungkin dia nggak akan mengatakan itu bilang ya. gitu. Mungkin dia tidak akan menguatkan aku, tapi ya alhamdulillah saat itu suami aku yang benar-benar di hari kelahiran itu cuma ada dia kan, dia dan aku. Dia dan aku. Boleh Ya masuk jadi ya, nggak Kak? ada keluarga. Boleh, boleh. Boleh, karena ini kan kliniknya yang sudah kita pilih sebelumnya. Oh. Boleh, boleh masuk di situ. Suami aku mendampingi sepanjang proses melahirkan sampai si anaknya keluar, Syukurlah. itu suami aku ada di situ. Gitu. Jadi Hmm. dia benar-benar ikut terlibat dari mulai hamil sampai persalinan, dia selalu ada gitu. Makanya buat aku dia itu apa ya? Orang yang paling harus tahu semua yang aku rasakan gitu, Ciela. Suami. Gitu. Suami ya. Ternyata apa sih cita-cita yang aku bangun, ekspektasi yang aku bangun untuk melahirkan secara gentle gitu, pada kenyataannya ternyata harus tertunda dulu mungkin untuk nanti kelahiran berikutnya ya, amin mudah-mudahan. Tapi aku tetap bersyukur juga karena ada suami aku yang selalu nguatin gitu. Jadi akhirnya semua itu bisa dilalui dengan baik, alhamdulillah. Gitu. Kalau gitu berarti gentle birth itu dia
kayak perlu beberapa hari gitu ya Mbak sebelum melahirkan persiapannya? Eh, Enggak beberapa hari, justru selama kehamilan. Selama kehamilan itu kita full memberdayakan diri gitu. Mulai dari olahraganya tadi, bisa juga yoga, karena aku waktu itu yoga ngantuk, aku kan anaknya kinestetik banget ya. Kalau cuman gerak-gerak sedikit gitu kan ngantuk. Jadi waktu itu aku memilih untuk, ya aku adjust sedikit lah dengan belly dance gitu. Aku cari sendiri belly Wih, dance gitu. mantap loh. Iyalah kita butuh adjustment kan, susah juga kalau ngikutin bener-bener si gentle birth ini. Gitu, terus kayak milih provider, itu kita cari dokter atau bidan dan klinik yang mendukung si gentle birth ini, kelahiran spontan, supaya nggak yang kalau ada apa-apa sama kita langsung diberikan intervensi medis gitu. Seru Berarti sih, seru gentle birth itu persiapannya. rangkaian gitu ya Mbak? Maksudnya selain proses melahirkannya juga mulai dari gerak-gerak itu ya, olahraga, apa segala macam. Nah, Iya, gentle birth yang membedakan di kelahirannya itu apa Mbak? yang membedakannya itu ciri khasnya gentle birth itu dia minim trauma. Jadi sakit itu pasti ada ya. Namanya melahirkan kan mengeluarkan tubuh lain dari tubuh kita gitu. Cuman jadi kita tuh yang ada itu kita diselimuti dengan rasa bahagia, rasa syukur, terus kita tuh nggak yang ngerasain badan aku sakit atau aku dijahitnya kerasanya sakit kayak gitu-gitu, itu nggak dominan. Perasaan-perasaan itu nggak maksudnya nggak yang menjadi highlight gitu loh. Kalau gentle birth tuh dia kan nanti setelah lahir kita direkomendasikan untuk apa namanya tuh, yang skin to skin sama bayi, IMD, inisiasi menyusui dini kayak gitu. Jadi kita langsung memeluk bayinya, terus kita ngelihat si bayinya tuh nggak dipisahkan sama kita, ada di ruangan yang sama kayak gitu. Terus dokternya juga biasanya kita apa ya, memilih dokter ataupun bidan itu adalah orang yang kayak sabar gitu loh, nggak yang kalau yang namanya orang lahiran tuh ya penuh dengan drama kan, kadang kan emosi gitu, emosi karena nahan sakit gitu. Jadi orang-orang biasanya yang pro gentle birth ini sabar, kayak di tempat klinik aku melahirkan itu dibantu 2 bidan sama 1 obgyn kan. Itu bidannya tuh yang sabar banget pas aku udah yang, aduh ini kok nggak bisa dibius aja kayak gitu. Terus sabar, sabar Bu. Terus dia pijit-pijitin belakang kayak gitu, di usap-usap kayak gitu, sabar banget. Jadi apa ya, nggak cuman kita aja si ibu, calon ibu yang mesti ngerti gentle birth, tapi kita juga mesti hati-hati banget milih provider gitu, karena nggak semuanya mengerti itu. Jadi gentle birth itu bisa dengan hanya normalkah atau dengan sesar pun bisa, induksi pun bisa, yang penting iklim ketika melahirkannya itu mendukung gitu Mbak? Kalau aku sih mengartikannya ya, gentle birth ini bukan suatu metode melahirkan misalnya spontan, spontan yang alami, spontan yang apa dengan induksi atau sesar, enggak kayak gitu. Jadi semua metode melahirkan itu juga bisa gentle, selagi yang aku bilang tadi perasaan yang dominan itu rasa bahagianya itu, jadi bukan rasa sakitnya atau merasa terlalu diintervensi secara medis gitu, misalnya si yang membantu kita melahirkan asal suntik-suntik aja atau asal jahit-jahit aja, nggak kayak gitu. Jadi Semua bisa. benar-benar ibunya sadar gitu ya, ibunya sadar atas keputusan-keputusan medis kayak gitu ya Mbak mungkin. Iya, kalau aku mengartikannya ya gentle birth itu terjadi pada ibu bukan ibu-ibu ya, maksudnya pada calon ibu yang dia tuh
mengontrol tubuhnya gitu loh. Dia tahu, dia mengizinkan nih misalnya si para orang-orang yang membantu dia melahirkan tuh melakukan ini, melakukan itu ke tubuhnya gitu kalau menurut aku. Jadi dianya nggak ngerasa terpaksa. Jadi lebih ke Gitu. kesadaran si ibu ini ya. Iya. Kalau kata suami aku tuh mengontrol tubuh sendiri katanya gitu. Mengendalikan tubuh sendiri. Jadi bisa dibilang kalau untuk persalinannya Mbak yang psikoer ini termasuk gentle birth. Dulu sih aku bilangnya nggak gentle-gentle amat tuh kayak gitu kan ya. Tapi setelah apa ya, berjalannya waktu ya aku mensyukur lagi ternyata itu tuh termasuk gentle juga loh kayak gitu. Karena aku nggak ngerasa, tubuh aku nggak ngerasa diintervensi secara medis sebegitu banyak gitu. Aku sadar, aku dibantu sesabar itu sama orang-orang sekitar aku gitu. Mungkin aku bisa mengatakan kalau kelahiran aku yang dengan cara induksi itu juga gentle birth gitu. Hanya aja mungkin nggak yang awalnya ekspektasinya Mbak mungkin ya kalau bisa melahirkan normal gitu ya Mbak ya, tapi ternyata ada intervensi induksi. Iya, ya cuma apa ya namanya, bergeser sedikit lah dari yang tadinya aku berharap untuk bisa bergerak bebas saat melahirkan, jadi aku yang harus tiduran di kasur kayak gitu. Apalagi Mbak Fitria kan orangnya kinestetik. Iya, jadi itulah beratnya. Banyak gerak. Iya, makanya jadi, ini Bu, boleh nggak sih aku jalan-jalan? Oh, nggak boleh, kan udah ketubannya udah keluar, katanya kayak gitu. Ini harus dijaga sekali ya, kayak gitu. Oh, oke, udah sabar, kayak gitu. Jadi benar-benar istilahnya itu apa? Menahan ya? Menahan banget ya? Nggak boleh ini nggak boleh banyak gerak, nggak boleh turun dari kasur. Kayak gitu nggak boleh. Harus benar-benar dijaga, jangan sampai kan si ketubannya udah habis duluan. Kayak gitu. Tapi puji Tuhan lancar berarti ya. Iya, alhamdulillah. Ya. Terus dengan drama-dramanya. Apakah Mbak merasa awalnya itu merasa ini banget, berbeda banget kah sama ekspektasinya Mbak? Ataukah ya cuman sedikit aja ternyata tadi yang nggak sesuai cuman metode-metode yang itu tadi? Aku sih ngerasanya ini memang nggak sepenuhnya sesuai sama ekspektasi aku ya. Dan sama sekali tidak ada di birth plan-nya aku harus melalui proses induksi ini. Tapi secara keseluruhan aku tetap merasa lebih banyak bagian yang sesuainya daripada yang nggak sesuainya gitu. Untuk yang persalinan ini ya. Gitu.